Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi ya di kuliah microcontroller. Karena kemarin kita banyak halangan dan hari ini saya baru bisa buat video, jadi kita melanjutkan pertemuan kemarin. Kita sampai pertemuan 6. Hari ini kita akan belajar tentang antarmuka microcontroller dengan 7 segment ya. Jadi kemarin kita sudah simulasi pakai toggle switch dengan LED. Nah, sekarang kita melanjutkan antarmuka mikro dengan 7 segment. Nah, adapun tujuan perkuliahan hari ini itu adalah yang pertama, kalian diharapkan mengetahui dan memahami cara mengantarmukakan mikro dengan rangkaian 7 segment. Dan yang kedua adalah mengetahui dan memahami bagaimana memprogram mikro untuk menampilkan karakter ke 7 segment. Oke, sebelum kita simulasi, kita harus tahu dulu ya apa itu 7 segment. Jadi 7 segment itu adalah sebuah piranti penampil untuk menampilkan angka desimal ya. Jadi di situ nanti di dalam 7 segment nanti ada sebuah LED-LED, jadi kumpulan dari LED-LED di mana dia fungsinya itu untuk menampilkan angka desimal. Nah, penampil 7 segment itu banyak digunakan dalam jam digital, meter elektronik, dan piranti elektronik yang lain. Nah, seperti gambar 3.1 ini memperlihatkan bentuk fisik ya dari 7 segment dan layout dasar dari 7 segment. Jadi ini adalah bentuk fisiknya adalah seperti ini merupakan 7 segment ya. Ini mungkin sebagian kalian sudah mengenal 7 segment itu seperti ini. Dan kalau layout LED-nya itu adalah seperti ini. Jadi di dalam 7 segment itu terdiri dari 8 LED ya. Jadi dia adalah gabungan dari 8 LED, di mana LED-LED itu dinamakan per huruf seperti ini. Jadi mulai dari A itu yang dari sini, A, B, C, D, E, F, sama G yang di tengah ini ya, dan ada satu titik di sini atau DP. Nah ini bisa dilihat ya gambarnya. Terus untuk menampilkan sebuah karakter minimal 2 LED harus dinyalakan. Jadi dalam 7 segment itu bisa menyalakan beberapa angka ya, angka atau huruf. Nah, ini bisa dilihat di tabel 3.1, yaitu memperlihatkan kode heksadesimal untuk menampilkan angka 0 sampai 9. Nah, ini saya tunjukkan dulu tabelnya. Nah, ini tabelnya seperti ini ya. Nah, ini kode heksadesimal untuk angka 0 sampai 9. Nah, ini kenapa kok digit 0 itu kok 0 kali 3F, digit 1 itu 0 kali 06 gitu ya. Nah, ini didapat dari convert dari biner ke heksadesimal ya. Nah, ini yang perlu harus kalian pegang. Jadi saya jelaskan di sini aja tentang heksadesimal ya. Nah, jadi dalam 7 segment itu ada perubahan angka biner menjadi heksadesimal. Nah, bagaimana cara mengkonvertnya? Jadi tadi kan ada 8 huruf ya, 7 segment itu. Yang pertama adalah A itu mulai dari awal, terus B, terus C, terus D, terus E, terus F, terus G ya. Yang satu adalah DP. Tapi DP ini adalah tambahan saja gitu. Ini biasanya tidak dimasukkan dalam convert itu gitu. Nah, ini biasanya kalau biner itu kan kita tahunya ya 2 angka, cuma 0 dan 1. Sehingga kalau biner itu yang ini tuh 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3 ya. Nah, ini kalau sudah 4 digit seperti ini, nah ini dipisahkan seperti ini. Ini ya, terus E-nya itu berarti 2 pangkat 0 lagi, terus 2 pangkat 1, 2 pangkat 2. Nah, ini 2 pangkat 0 itu berarti 1 ya. Ini 1,
2 pangkat 1 itu 2, 2 pangkat 2 itu 4, 2 pangkat 3 itu 8. Terus ini juga seperti itu, 1, 2, dan 4. Seperti ini ya. Ini merupakan angka biner kalau di heksadesimalkan, seperti itu. Jadi kalau kita punya 7 segment tadi kan seperti ini. Ini seperti ini, seperti ini, seperti ini. Gini ya. Gak apa-apa ya jelek. Oke, terus ini ada A, B, C, D, E, F, G seperti ini ya. Dan di sini ada dot DP. Nah, jadi kalau misalkan kita pengen dia apa namanya ini? Angka 0 gitu ya. Dan pengennya common katoda misalkan. Nah, itu apa Bu common katoda, common anoda gitu. Nah, ini juga harus kita pahami ya. Jadi 7 segment itu ada 2 common. Jadi yang pertama itu adalah common katoda, yang kedua adalah common anoda. Apa perbedaannya? Jadi kalau common katoda itu rangkaiannya itu seperti ini ya. Rangkaiannya itu A sampai G itu akan masuk ke mikro dan jadi misalkan ini LED ya. Jadi kan karena A sampai G itu merupakan gabungan LED seperti itu. Jadi 7 segment itu adalah gabungan LED. Jadi kalau misalkan digambarkan sebuah LED seperti ini, misalkan seperti ini ya. Gini. Ini. Oh, maaf. Ini ya. Misalkan ini LED A, ini LED B, LED C, LED D. Nah, ini seterusnya ya. Ini seterusnya. LED E sampai G ya. Nah, ini kalau common katoda. Jadi kalau common katoda itu adalah negatif, anoda itu adalah positif. Jadi kalau katoda namanya common katoda, berarti dia ini digabung jadi satu. Nah, ini kan yang positif ya. Ini yang positif. Yang positif ini dihubungkan pada VCC. Nah, seperti ini. Jadi di sini kan positif. Kalau positif ini adalah common anoda gitu ya. Karena dia positif. Jadi yang nyambung itu jadi satu itu adalah VCC-nya. Nah, dia ini yang ke sini nih, ini adalah 2 mikro. Jadi yang sini itu adalah 2 mikro. Nah, ini dinamakan common anoda. Jadi kalau common katoda itu dia kebalikan dari common anoda ya. Jadi saya gambarkan lagi, berarti seperti ini ya gambarnya. Jadi yang menjadi satu itu adalah negatifnya. Seperti ini. Nah, ini jadi satu, ini negatif. Nah, ini dapat ground. Nah, ini dapat mikro. Ini tuh mikro. Ini misalkan A, B, C, D, E, sampai G. Jadi kita tahu ya perbedaannya. Ini saya tulis common katoda atau min gitu ya. Jadi perbedaannya itu kalau common anoda itu sisi positif dari LED, sisi positif dari LED-nya itu disambung menjadi satu dihubungkan ke VCC. Nah, ini adalah common anoda, sedangkan yang negatifnya itu masuk ke mikro. Jadi dia akan aktif low gitu ya. Nah, sedangkan di sini kalau untuk common katoda, jadi yang menjadi satu itu adalah negatifnya dihubungkan ke ground, dan yang ABC yang positifnya ini masuk ke mikro. Jadi dia aktif high ya, seperti itu.
Itu perbedaan common katoda sama common anoda. Nah, sekarang kalau misalkan saya gambarkan, misalkan kita pakai common katoda. Kalau common katoda itu berarti dia dari mikronya itu dia akan menyala, LED ini akan menyala kalau dia dikasih logika 1 ya, atau high ya. Karena memang commonnya memang negatif, jadi kita perlu sinyal positif agar LED ini menyala gitu. Jadi aktif 1 seperti itu. Jadi kalau misalkan kita ingin di sini itu menampilkan angka 0, jadi yang LED mana sajakah yang menyala seperti itu ya. Jadi kayak A ini berarti menyala 1, B menyala 1, C menyala, D menyala, E menyala, F menyala, G-nya yang 0 ya, seperti ini. Nah, ini diubah ke dalam heksadesimal. Caranya ya ini tinggal dijumlahkan saja. 1 tambah 2 3, 3 tambah 4 7, 7 tambah 8 berarti 15. 15 itu adalah F ya. Jadi gini ya, 0 sampai 9 itu tetap. Nah, sedangkan 10 itu dia A, 11 B, terus 12 C, 13 D, terus 14 E, 15 F. Nah, ini merupakan convert dari biner ke heksadesimal. Nah, ini di mata kuliah sistem bilangan ya, sistem digital ini sudah kalian ini ya, sudah kalian pahami sebelumnya dan sudah kalian dapat seharusnya gitu. Jadi caranya mengubah ya itu tadi. Kalau mau menampilkan angka 0, misalkan berarti yang aktif itu LED mana saja ya, berarti ini sama ini gitu. Jadi yang bernilai 1 itu berarti A, B, C, D, E, F, G-nya baru 0 karena memang di sini inginnya mati seperti itu. Nah, ini caranya mengubah ke heksadesimal, berarti ya tinggal ininya F terus ininya berarti 1 sama 2 gitu ya. 1 sama 2 berarti ditambahkan berarti 3 gitu ya, berarti 0x3f seperti itu. Ini angka 0 misalkan angka 0. Terus kalau misalkan angka 1 gitu ya, angka 1 berarti yang nyala adalah B sama C. Kalau B sama C berarti ya tinggal ini, nah yang lainnya 0 berarti gitu. Nah, ini dijadikan heksadesimal, berarti yang satu ini 2 sama 4. Berarti sini 6, sedangkan yang ini adalah 0 gitu ya. 0. Jadi 0x06 gitu. Heksadesimal. Nah, sedangkan kalau angka 2 gitu misalkan. Berarti kalau angka 2 yang aktif berarti A aktif, terus B aktif, G-nya aktif. Ini ya, terus E-nya aktif, terus D-nya yang aktif gitu. Nah, yang lainnya 0 gitu ya. Nah, ini diubah ke heksadesimal, 1 tambah 2, 3, 3 tambah 8 berarti 11. Nah, 11 itu adalah B ini ya. Jadi ini B. Nah, untuk ini 1 sama 4 berarti 5. Berarti 0x5B gitu. Nah, ini sampai 9 gitu ya. Ini kalian cari sendiri sampai 9. Ini kalau untuk common katoda ya. Nah, sekarang kalau untuk common anoda. Nah, kalau common anoda itu berarti kebalikannya. Gitu kan? Tadi kan common anoda itu yang tersambung jadi satu itu adalah kutub positifnya, yaitu yang dihubungkan dengan VCC. Jadi yang dari mikro itu dia aktif low. Jadi dia akan menyala apabila dia dikasih tegangan 0 gitu ya, sinyal 0 gitu. Jadi kalau kita seperti ini, jadi kalau misalkan ini A, B, C, D, E, F, G, terus ada DP ya. Nah, ini di sini. Jadi kalau misalkan pengen 0-nya yang menyala, angka 0, kita mau menambahkan angka 0, berarti yang aktif adalah A ya. Jadi yang aktif itu adalah 0. Maksudnya
malah kebalikan dari sini. Jadi karena kalau ini yang common katoda itu aktifnya aktif high, sedangkan kalau yang common anoda itu aktifnya aktif low gitu ya. Jadi ini 0 0 0 0 0 0 1. Jadi kebalikannya ya. Nah, ini kalau diubah ke dalam heksadesimal ini 0 semua berarti adalah 0. Ini tinggal apa? 4 ya. 4 atau 6? 4 ya. Ini adalah 4, jadi ini 4 0x40 gitu. Jadi kalau ini untuk angka 0 di common anoda gitu ya. Terus kalau angka 1 berarti kebalikannya BC-nya kan yang aktif untuk menambahkan angka 1, jadi BC itu 0, lainnya 1 gitu. 1 1 1 ini. Jadi ini kalau diubah ini 8 tambah 1 berarti 9. Ini adalah 6 tambah 1 berarti 7. Dan seterusnya ya. Jadi intinya perbedaannya itu antara common katoda sama common anoda itu aktifnya aktif apa gitu. Jadi kalau common katoda karena dia yang tersambung menjadi satu itu adalah sisi negatifnya, jadi dia aktif high atau aktif 1 gitu ya. Kalau common anoda karena yang disambung itu adalah positifnya atau VCC-nya, jadi dia adalah yang aktif itu dari mikro itu aktif low gitu atau aktif 0 gitu ya. Nah, ini harus dipegang ini. Ini adalah dasar kita bisa memprogram 7 segment. Jadi nanti kalau kita bisa tahu mau menampilkan angka berapa, nah ini tinggal diubah seperti ini. Jadi kita ubah biner ke heksadesimal seperti itu. Oke, kita kembali ke PDF lagi ya. Kembali ke PDF. Nah, ini merupakan tabel tadi ya, dapatnya 0x3f itu dari mana, 0,06 itu dari mana, 5B itu dari mana, itu yang tadi yang saya jelaskan tadi. Nah, ini tabel ini itu khusus untuk yang common katoda. Nah, silahkan kalau kalian menggunakan common anoda berarti yang digunakan bukan tabel ini. Jadi kalian mencari sendiri tabelnya gitu. Karena memang aktifnya beda. Kalau common katoda aktif high atau aktif 1, kalau common anoda itu aktif low atau aktif 0 gitu ya. Oke, kita sudah tahu bagaimana cara konversi terus common kayak gitu-gitu ya, common anoda, common katoda. Jadi kalau dalam modul I/O yang dipakai dalam praktikum ini, 7 segmen yang digunakan itu ada 2 buah, semuanya bertipe common anoda. Jadi yang kita gunakan adalah common anoda. Kedua 7 segmen tersebut dimultiplex sehingga data diperoleh dari satu kaki D0 sampai D7, sedangkan untuk menyalakannya digunakan kaki kontrol yang berbeda, yaitu D01 dan D02. Nah, di sini yang perlu digarisbawahi itu ada kata demultiplex ya, demultiplexer. Nah, ini kalau kalian pernah belajar tentang sistem digital ya, apa itu multiplexer, apa itu demultiplexer. Nah, ini saya jelaskan ya. Multiplexer itu apa Bu gitu kan. Jadi kalau yang pertama itu multiplex ya, multiplexer. Nah, sedangkan 7 segmen itu adalah demultiplexer gitu ya. Jadi kalau multiplexer itu, kalau misalkan ini sebuah IC, ini adalah inputannya banyak. Dan outputnya akan 1 ini. Dan ini ada pengendalinya. Jadi ada inputannya banyak, outputannya akan 1 gitu. Nah, kalau demultiplexer itu kebalikannya ya. Jadi kalau demultiplexer itu inputannya sedikit, 1 bahkan, terus kontrolnya itu 1. Nah, ini outputnya dia bisa banyak seperti ini. Jadi ini merupakan sifat dari 7 segmen ya.
Jadi dia bisa menampilkan menampilkan LED-LED tadi yang terhubung ke A, B, C, D dan seterusnya dengan pengendalinya D0-nya, common-nya itu apa gitu. Jadi ini kalau A, B, C, D, E, F dan seterusnya. Gitu ya. Ini adalah sifat dari 7 segment gitu. Jadi 7 segment itu merupakan demultiplexer. Nah, ini teori tentang demultiplexer maupun multiplexer lebih jelasnya kalian buka lagi di mata kuliah ini ya, sistem digital kalau nggak salah. Ya, sistem digital. Oke, kita kembali lagi ke ini ya, ke PDF. Jadi di situ nanti di dalam 7 segment itu nanti akan ada kakinya itu ada 8. Jadi 9 ya. D0 sampai D7 terus ada satu kaki pengendali. Nah, nanti lebih jelasnya kita langsung simulasi ke Proteus ya. Oke, ini sudah. Nah, ini merupakan rangkaian yang ada di modul praktikum sebenarnya ya, tapi yang nanti yang akan kita simulasikan tidak pakai rangkaian ini, tapi intinya ya hanya ada mikro, Atmega 8535 sama 7 segment itu saja. Nah, kalau yang ini tuh rangkaian yang didapat dari asli dari modul praktikumnya. Jadi di sini ada 2 buah 7 segment. Nah, ini 7 segmentnya ini dia dihubungkan ke ini ya, transistor. Nah, ini transistor ini fungsinya itu adalah untuk pembatas arus. Pembatas arus, terus ini ada dihubungkan ke VCC. Nah, jadi kalau misalkan ini dihubungkan ke VCC ini berarti dia common apa? Kalau dihubungkan ke VCC berarti dia adalah common anoda ya. Anoda itu adalah positif. Jadi dia yang ke mikronya itu dia aktif low gitu. Aktif low dia dihubungkan ke ini kayak jumper seperti itu. Nah, nanti jumpernya itu nanti dihubungkan ke mikro. Nah, di sini ada pass button, ada 4 buah pass button. Nah, pass button ini memang difungsikan untuk inputan ya, tambahan inputan. Misalkan ada kita butuhkan program, misalkan ditekan ini pengennya munculnya adalah angka ini gitu. Ini cuma memfasilitasi saja seperti itu. Nah, ini dia ada resistor, ada VCC ya. Nah, dan di antara pass button sama resistor ini dia dihubungkan ke mikro terus dimasukkan ke jumper 4 buah pin ini. Jadi ini adalah rangkaian pull up ya, karena memang dia dihubungkan ke VCC gitu. Nah, ini dihubungkan lagi ke LED. Ini tujuannya LED-nya itu hanya untuk mengetahui apakah LED pass button itu pas waktu ditekan ya berarti LED-nya menyala gitu aja sebagai indikator. Nah, di sini kan jumpernya ada 4 ya, ada 2 ya. Yang 4 ini untuk pass button, yang 4 satunya ini untuk ini pengendali dari 2 buah 7 segment. Jadi 7 segment itu ada satu pin D0 itu sebagai pengendali, jadi kayak demultiplexer tadi, jadi ada satu pin untuk pengendali. Jadi kalau misalkan dia akan nyala kalau pengendalinya itu diatur seperti itu. Nah, pengendali itu biasanya berdasarkan common gitu ya, dia common apa, anoda atau katoda gitu. Nah, seperti itu. Nah, ini dihubungkan ke jumper ini, seperti itu ya. Ini adalah rangkaian asli dari modul praktikumnya. Oke, ini sudah saya jelaskan gambar 3.2. Nah, ini alat dan bahannya seperti biasa karena kita simulasi ya. Jadi kita pakai laptop yang ada software CodeVision sama ini Proteus gitu. Oke, kita langsung saja ini ya, langsung ke simulasi saja ya. Simulasi, kita buka dulu Proteusnya. Nah, ini merupakan tampilan awal dari Proteus ya. Kita cari Atmega 8535. Atmega 8535. Oke.
2 kali. Oke, setelah atmega kita butuh 7 segmen ya, 7 segmen. Oh, enggak muncul ya. Nah, di sini ada ya 7 segmen. Nah, ini carilah di sini ada untuk 1 digit, 2 digit kayak gini ya, 3 digit dan seterusnya. Nah, kita pakai, saya mau menjelaskan dulu yang untuk 1 digit dulu. Jadi kita di sini ada 2 pilihan ya, common anoda atau common katoda. Nah, ini terserah kalian, kalian mau pakai yang mana. Yang penting tahu yang tadi yang saya jelaskan tadi, apa perbedaan common anoda maupun common katoda. Oke, kita pilih dulu yang common anoda saja ya. Common anoda, jadi oke, kita oke. Oke, sekarang kita pasang. Kita pasang common anodanya, 7 segmen ini juga kita pasang. Nah, ini dihubungkan saja ke mana portnya yang diinginkan. Ini terserah ya, bisa port mana saja. Oke. Kok sulit? Oke, saya besarkan dulu. Nah, ini jadi di sini saya mau jelaskan dulu. Jadi di sini ada banyak ya. Nah, ini kaki A, B, C, D, E, F, G sama DP ya. Nah, yang satu ini merupakan satu pin yang pengendali tadi. Jadi dia pakai common apa. Nah, ini karena di sini ini sudah full, saya masukkan ke port A 0 sampai 7. Nah, ini pengendalinya saya masukkan ke port C ya. Port C.0. Nah, ini saya mau mengecek apakah dia nanti kita atur di situ. Nah, setelah seperti ini, kita coba dulu ini ya, program code vision-nya. Program code vision-nya, jadi pertama new ya, project, yes, oke. Kok lama ya? Nah, ini muncul. Nah, ini code wizard lagi, code wizard AVR. Jadi kita atur dulu port-portnya yang akan kita gunakan. Ini chipnya dulu ya, Atmega 8535, terus clocknya adalah 8 MHz, terus portnya. Nah, kita sesuaikan dengan yang ada di Proteus tadi. Proteus yang kita gunakan adalah port A. Port A itu sebagai outputan ya, sebagai outputan. Mana tadi? CVAVR ya. Jadi port A sebagai outputan, jadi kita ubah ke output, semua output. Nah, di sini kan karena tadi yang kita pakai itu adalah common anoda ya. Common anoda yang dihubungkan menjadi satu itu adalah VCC-nya, dan yang masuk ke mikro adalah negatifnya. Jadi dia aktif low. Nah, seperti ini ya, sudah benar aktif low seperti ini. Terus yang untuk pengendalinya kita masuk ke port C.0. Oke, port C-nya kita atur ya.
port C itu berarti dia sebagai outputan, semuanya sebagai outputan. Nah, di sini karena dia itu ada di common anoda, jadi common anoda itu dia yang menjadi satu atau yang terhubung menjadi satu itu adalah VCC-nya. Jadi dia adalah active high ya. Active high berarti ini diubah ke satu semua. Gitu ya. Jadi pengendali itu tergantung dari common anodanya tadi. Oke, setelah seperti ini kita generate ya. Generate, save, dan exit. Nah, ini kita cari pertemuan 6. Kita cari ini ya. 7 segment. Terus kita save. Ini harus sama, copy paste aja. Nah, ini juga sama. Kurang satu lagi, agak lama sih ini. Oke. Nah, ini sudah selesai apa yang kita atur tadi. Jadi mulai tadi kita mengatur port A ya. Port A jadi dia sudah sebagai outputan. Sebagai outputan dia aktif flow, dan sedangkan port C-nya dia sebagai outputan dan dia aktif high ya. Nah, ini sudah seperti ini. Jadi kita dalam program ini kita ingin menampilkan, misalkan menampilkan angka berapa ya, 6 gitu ya, angka 6 gitu. Jadi kalau misalkan angka 6 ya sudah, kita langsung cari ke di sini ya, ke program utama. Jadi misalkan kita atur dulu ininya, port yang untuk pengendalinya tadi. Jadi tadi port C ya, port C titik 0 dia sama dengan 1. Nah, terus port A-nya ini kita cari lah. Kita harus tahu tabelnya tadi. Tabelnya tadi itu kan untuk common katoda ya. Untuk angka 6 gitu ya. Untuk angka 6. Nah, untuk angka 6 ini untuk common katoda. Nah, untuk common anodanya bagaimana? Jadi kita harus hitung ya. Di sini saja. Berarti kita harus menghitung angka 6 ya yang kita inginkan. Oke, berarti yang common anoda angka 6. Oke. Kok nggak bisa ya? Sebentar. Berarti angka 6 ya, di sini angka 6. Berarti kalau angka 6 itu yang aktif adalah A-nya aktif, berarti 0, F-nya aktif, 0, E-nya aktif, terus D-nya aktif, C-nya aktif, G-nya aktif. Berarti yang nggak aktif adalah B saja ya. Nah, ini kalau diubah ke bentuk heksadesimal berarti adalah 1 tambah 4, 5, 5 tambah 8 ya. 5 tambah 8, 13. 13 itu adalah D. Jadi di sini D. Oke. Terus yang ini 1 tambah 2, 3, 3 tambah 4, 7 ya. 7. Berarti 7D ya. 0x7D gitu. Jadi yang kita cari adalah 0x7D. Oke, kita kembali ke AVR lagi. Kita kembali ke AVR, berarti misalkan 0x7D gitu ya. 7D. Nah, ini kita delay misalkan ms, misalkan berapa, 10 lah biar cepet. Ini salah ini. Nah, seperti ini.
Udah, kalau seperti ini kita butuh library ya. Library delay berarti kita tambahkan di sini. Global variable di sini ya. Inisialisasi. Include maaf. Delay .h. Nah, seperti ini. Oke, setelah ini jadi kita sudah selesai ya. Intinya kita sudah mengatur port C-nya, diaktifkan, terus port A-nya kita tampilkan angka 6 gitu ya. Terus kita delay selama 10 milisecond. Oke, setelah itu kita compile dan build. Kita cari apakah ada error. Oh, ternyata ada satu error di sini. Expected. Oh, di sini kurang ini ya. Kurang titik koma di sini. Jadi titik koma itu sangat sensitif ya. Jadi kalau kalian coding ya harus teliti gitu. Titik koma nggak boleh ini. Nah, ini sudah no error ya, no error sama no warning. Di oke. Nah, setelah itu kita masuk ke Proteus-nya. Kita masukkan data hex-nya tempat kita menyimpan tadi. Di debug ya, debug, terus exe. Nah, ini file hex-nya itu syaratnya harus kalian compile dulu. Kalau misalkan kalian belum compile ya tidak akan muncul .hex-nya ya. Nah, ini harus di-compile dulu. Oke, terus kita ubah ke 8 MHz ya di sini. Oke, terus kita oke. Setelah kita oke, terus kita play. Satu ya. Kebalikannya. Ini tadi common anoda ya. Common anoda dia 0. Jadi kayaknya ada yang salah di sini. Sebentar, kita analisis dulu ya. Kenapa kok dia malah yang aktifnya yang B saja ya? Padahal perhitungan tadi kita sudah sesuaikan dengan common anoda. Jadi memang kalau common anoda jadi dia aktif low ya. Coba kalau kita pakai tabel ini yang angka 6. Oh, sama ya 7D. Oh, sorry. Kayaknya saya ada yang salah nih. Saya salah ngitung di sini ya. Oh iya, maaf, ini yang salah. Convertnya. Gimana sih? Ini tadi kok, ini kan 0, jadi kan ya 0 ya. Sorry, ini ada yang salah ya. Di sini. Jadi convert di sini ada 0 gitu ya. Nah, ini harus teliti ya. Harus teliti antara common katoda sama common anoda. Jadi yang kita hitung tadi itu adalah, ini adalah common katoda ya. 7D itu adalah angka 6 untuk common katoda. Jadi memang salah tadi caranya. Jadi kalau ini 0, 0, 0 ya sudah berarti 0 gitu. Ini 0. Ini 0. Nah, yang ini berarti yang aktif adalah 2 saja ya. 2, berarti 02. 0x02 gitu ya. 0x02 gitu ya. Ini untuk common anoda angka 6 seperti itu. Nah, ini saya salah. Tadi kalau yang contoh-contoh yang di atasnya sudah benar ya. Ini adalah 4 benar, terus ini 0. Terus yang ini 9, ini 7, ini benar. Yang angka 6 tadi saya salah mencontohkan. Jadi ini caranya kalau 0, 0, 0 ini berarti ini ya nggak ada nilainya, berarti 0. Terus yang ini yang satu kan ini berarti 2 gitu. Jadi 0x02 gitu ya. Oke, mohon maaf saya salah hitung dari awal memang. Nggak apa-apa, kita kalau tahu salah seperti ini kan kita tahu, oh
caranya gini gitu. Lebih mantep kita bisanya gitu ya. Nah, berarti ini 0x02 gitu ya. 0x02. Oke. Bentar. Kita compare lagi. Dia macet ya, not responding. Not responding ternyata. Oke, ini di sini no error sama no warning. Setelah kita compile, terus kita masuk ke Proteus ya. Ini di stop dulu. Nah, ini masukkan lagi, kita oke, terus kita play. Nah, ini udah benar ya, 6 titik gitu. Nah, ini bisa juga kalian coba-coba lagi untuk angka-angka yang lain ya. Kayak misalkan titiknya nggak mau gitu ya, bisa juga diatur gitu. Untuk angka 6 bisa, angka 0 gimana, angka 7 gimana. Pokoknya intinya ya kayak tadi itu pengaturannya, common anoda, common katoda, terus bagaimana convert dari angka biner ke angka heksadesimal. Nah, ini jangan sampai salah ya, seperti yang saya contohkan tadi. Nah, ini mohon maaf, tapi nggak apa-apa karena kita memang belajar ya. Ya, kalau tahu salah kayak gini kan berarti kalian harus berhati-hati juga nanti gitu. Oke, ini udah tahu ya caranya. Oke, kalau gitu ini ya untuk pertemuan ini mungkin kalian coba saja sendiri di rumah. Jadi memang kita waktunya mepet ya dengan UTS. Jadi yang tugas-tugas yang di sini program segmen 1, program segmen 2, segmen 3, terus ada kalian disuruh untuk menganalisis, terus disuruh untuk membuat program dan seterusnya. Ini dicoba-coba saja di rumah gitu. Memang saya sengaja tidak untuk ditugaskan, jadi tidak usah dikumpulkan di Sipodo, cukup untuk dipelajari di rumah saja. Kalian coba. Nah, ini memang perlu kalian coba di rumah ya, karena siapa tahu nanti keluar di UTS gitu. Oke, mungkin itu saja pertemuan hari ini ya tentang 7 segment. Memang yang saya contohkan itu adalah yang paling dasar, tapi memang meskipun dasar ya itu penting gitu. Kita tidak akan bisa memprogram yang nyeleneh-nyeleneh, yang sulit-sulit kalau kita dasarnya saja nggak tahu gitu. Seperti itulah dasarnya, itu ada common anoda, common katoda, terus ada pin-pinnya itu apa saja gitu kan. Ada 8 pin, terus ada 1 pin pengendali seperti itu. Nah, itu harus tahu gitu ya. Nah, itu mungkin sudah cukup jelas temuan hari ini. Saya akhiri di sini ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.